Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Amelia Putri, NIM A1C318014. Saya berasal dari kelas reguler A 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gerak parabola, yaitu yang merupakan salah satu materi pelajaran dari kelas 10 SMA. Nah, oke. Terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian gerak parabola. Nah, ada yang tahu gerak parabola itu apa? Iya, Rizka? Iya, benar sekali. Jadi, gerak parabola itu merupakan paduan atau jumlahan antara GLB dan GLBB. Paduan itu apa, Bu? Nah, oke, Ibu akan jelasin ya. Ketika kita melemparkan sebuah bola dengan cara 2 dimensi, nah, dia akan bergerak ke arah horizontal dan akan bergerak ke arah vertikal. Nah, yang bergerak ke arah horizontal itu kita sebut dengan GLB. Karena dia berada di sumbu X, horizontal. Nah, ya ada di sumbu X. Nah, itu merupakan GLB. Nah, pada saat kita melambungkan sebuah bola, maka bola tersebut akan bergerak ke atas. Nah, itulah yang disebut dengan GLBB. Nah, dia berada di sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, kita akan menganalisis. Jadi, pada saat kita melemparkan sebuah bola atau sebuah benda, maka akan terbentuk sudut. Nah, di sini ada sudut alfa ya. Nah, lalu akan ada V0 atau kecepatan awal. Nah, kita analisis, kita uraikan. Jadi V0 terhadap sumbu X, maka itu V0X, sedangkan V0 terhadap sumbu Y itu merupakan V0Y. Oke, yang selanjutnya itu jadi GLB itu berada di sumbu X. Nah, dapat kita lihat dari kasus sebelumnya, yaitu bahwa ketika kita melemparkan sebuah bola dari tanah, maka dia akan jatuh lagi ke tanah, kembali ke tanah. Nah, dia itu bergerak secara horizontal. Nah, sedangkan pada GLBB dia itu bergerak secara vertikal. Nah, itu dia berada di sumbu Y. Nah, pada GLBB ini dia dipengaruhi ada gaya gravitasi yang berpengaruh di dalamnya. Nah, untuk GLBB, gerak lurus beraturan, kecepatannya itu selalu konstan. Jadi, Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos alfa. Kenapa bisa cos alfa? Karena sudutnya itu berdempetan dengan sumbu X. Nah, kembali lagi di pelajaran mengenai teorema Pythagoras. Nih. Nah, dimana kalau cos itu cos samping per miring, berarti X per R samping per miring. Ini kan sudutnya ada di sini. Nah, kalau untuk sin berarti sin demi depan per miring, Y per R. Nah, dia ada di sini. Sin alfanya. Nah, jadi rumusnya Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos alfa. Itu untuk GLB. Nah, pada jarak mendatar itu rumusnya X sama dengan V0x dikali T. Yang selanjutnya yaitu rumus pada GLBB. Nah, untuk VUY-nya itu rumusnya sama dengan V sin alfa. Nah, untuk VY-nya, itu untuk rumus VY yang selalu berubah terhadap waktu itu, kecepatan selalu berubah terhadap waktu, itu rumusnya VY sama dengan V0Y dikurang G dikali T. Nah, untuk rumus ketinggian itu Y sama dengan Y0 ketinggian awal ditambah VOY dikali waktu dikurang setengah G dikali T kuadrat. Nah, ada rumus tambahan, yaitu VY kuadrat sama dengan VOY kuadrat dikurang 2 dikali G dikali perubahan ketinggian. Nah, ini adalah modal dalam
mempelajari gerak parabola, modal kita. Oke, yang selanjutnya kita akan mencari berapa waktu, berapa jarak, berapa nilai ketinggian. Nah, sebelumnya mari kita perhatikan, ini ada titik A. Titik A ini merupakan titik awal. Nah, untuk yang B ini merupakan titik maksimum, dan C ini merupakan titik terjauh. Nah, sebelumnya apabila nilai G tidak diketahui, maka nilai G itu selalu bernilai 10 meter per sekon. Dan kecepatan pada gerak parabola itu ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Kapan dia bernilai positif? Dia bernilai positif ketika benda bergerak dari bawah menuju ke atas. Nah, dia akan bernilai negatif apabila benda bergerak dari atas ke bawah. Nah, oke, yang pertama kita akan mencari waktu pada titik maksimum. Nah, jadi maksudnya itu dari kita akan mencari seberapa lama bola tersebut dari titik A ke titik B. Berarti kita mencari waktu dari titik A ke titik B. Nah, jadi untuk kecepatan VY pada titik B, ini nilainya 0. Karena ketika dia bergerak dari A ke B, nah pada titik B itu dia akan stop. Jadi kecepatannya akan 0, kemudian dia akan jatuh ke bawah. Jadi VY sama dengan 0 meter per sekon. Nah, yang selanjutnya itu VY itu didapat dari V0Y dikurang G dikali T sama dengan 0. Dimana tadi rumus dari VOY itu adalah V0 sin alfa. Nah, jadi yang minus G dikali T itu dipindah ruas. Jadi V0 sin alfa sama dengan G dikali T. Nah, V0 sin alfa per G sama dengan T max. Oke, yang selanjutnya kita mengenai waktu ketika mencapai titik terjauh. Berarti dari titik A sampai titik C. Nah, karena gerak parabola itu bentuknya simetris ya. Dari A sampai B itu sama saja dengan B sampai titik C. Jadi TAB sama dengan TBC. Nah, untuk rumus titik dari A sampai C itu berarti 2 kalinya TAB atau 2 kalinya mencapai waktu untuk mencapai titik maksimum. Jadi TAC sama dengan 2 dikali waktu ketika mencapai titik tertinggi atau T max. Jadi 2 TAC sama dengan 2 T max. Nah, yang selanjutnya itu mengenai jarak mendatar terjauh. Nah, kita akan mencari jarak terjauh. Jadi, rumus jarak itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, iya, benar sekali. Jadi, rumus jarak itu S sama dengan V dikali T. Nah, S-nya itu X max sama dengan V0X dikali T. Karena dia terhadap sumbu X, jadi rumusnya cos alpha ya. Jadi, X max sama dengan V0 cos alpha dikali T. Nah, ini kita gunakan T yang mana, Bu? Kita menggunakan T ketika dia mencapai titik terjauh. Waktu ketika mencapai titik terjauh. Jadi kita menggunakan 2 dikali T max ya rumusnya. Nih, jadi kita masukin sama dengan V0 cos alpha dikali 2 T max. Nah, T max tadi apa rumusnya? V0 sin alpha per G. Jadi kita kalikan sama dengan 2 sin alpha cos alpha V0 kuadrat per G. Nah, dapat kita sederhanakan menjadi V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Ada yang belum ngerti? Kalau ada yang belum ngerti, diperbolehkan untuk bertanya. Pak, diam semua, berarti sudah paham semua ya. Jadi, faktor dari diam itu ada 2. Yang pertama, diam karena paham atau diam karena tidak mengerti sama sekali. Jadi, untuk anak-anak yang belum paham, boleh ditanyakan di forum diskusi. Di forum ya, di grup atau di grup WA juga boleh. Ya, jadi sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Untuk kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ya, Ibu tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila
ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.